Perlu kita ingat. Yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat kita ini adalah seputar penafsiran makna aulia. Hati-hati, itu pengalian isu. Tema utamanya itu bukan itu. Tema utamanya itu si Ahok itu menistakan agama kita, melecehkan Quran, merendahkan para ulama. Itu jangan kita lupakan. Jangan kita berkutat ribut mengenai tafsir, mengenai perbedaan pendapat tentang itu, dan itu sudah jelas. Kita melupakan tema utama itu. Luruskan persepsi itu. Jangan mau dikecoh, dibodohi oleh mereka. Kita bukan orang yang bodoh. Maka tema utama itu tetap kita harus suarakan. Dan tidak perlu menunggu diberitakan oleh stasiun televisi, karena tidak ada stasiun yang berpihak pada umat Islam. Maka kita manfaatkan itu media sosial. Sebarluaskan terus seruan kebaikan itu. Ajak sebanyak mungkin orang ke Jakarta. Jangan sampai kemudian begini. Mohon maaf ya. Ini ulama kita itu sudah memanggil kita. Wibawa mereka dipertaruhkan. Bahkan nyawa mereka itu dipertaruhkan. Jangan sampai kemudian kita yang dipanggil oleh para ulama dan kiai kita itu tidak merespon. Kita dipanggil dengan respon datar. Jangan sampai nanti wibawa ulama kita itu jatuh di depan masyarakat itu, di depan mereka itu. Maka kalau kita dipanggil untuk demonstrasi saja kita nggak datang, bagaimana kalau mereka memanggil kita untuk jihad fisabilillah, untuk angkat senjata melawan orang-orang kafir? Lari kita nanti. Maka baca itu surat At-Taubah itu untuk bekal agar kita tahu bagaimana ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fisabilillah istaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ini kalau diseru untuk berangkat ke medan jihad, kaki kalian itu terperosok ke dalam perut bumi, gak bisa diangkat maksudnya. Berat langkah kaki kalian itu, gak mau berangkat. Ada apa kalian ini? Araditum bil hayatid dunya. Apakah kalian ridha dengan dunia ini? الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل Agama dilecehkan kok kita masih aras-arasan berangkat, itu bagaimana? Berangkat yang sehat badannya itu. Ya Ustadz, kan saya ini kerja, tinggal kerja itu. Kerja itu masih banyak. Kalau Anda pulang kemudian dipecat gara-gara Anda berangkat ke Jakarta, cari kerja yang lain. Itu remeh itu. Ya Ustadz, saya belum ngomong dengan istri. Tinggal istri. Nggak ada ceritanya dulu Umar diajak Rasul jihad itu bilang dulu sama istrinya, Mi, gimana Mi, saya berangkat atau enggak? Tidak ada itu. Itu sahabat kalau disuruh untuk berjihad itu tidak lagi ingat istri, tidak lagi ingat anak, tidak lagi mikir hewan ternak, itu ditinggal semua. Hewan ternak itu dulu pekerjaan. Berangkatlah. Allah mengatakan infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah dalam kondisi berat maupun ringan. Kalau karena alasan jarak, ada ayatnya yang mengatakan lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Kalau perjalanan jihad itu adalah perjalanan yang mudah, jarak tempuhnya dekat, maka semua akan mengikuti engkau. Walakin ba'udat alaihi musyaqqah. Tapi jarak tempuh perjalanan jihad itu, dan perjalanan jihad itu berat, maka mereka tidak akan mau bersamamu. Kita ingat ayat ini. Maka tidak ada alasan yang sehat, apalagi anak muda, mahasiswa Unwida, mahasiswa Mahat Al-Fatih berangkat. Tidak ada alasan, karena ulama kita sudah memanggil. Penuhi Jakarta itu. Ingatkan Jokowi bahwa dia itu muslim. Jangan diam ketika agamanya dilecehkan. Tindak segera, penjarakan si Ahok itu. Jangan sampai umat ini marah kemudian gak terkendali kemarahan.
Kita sudah menahan hampir 1 bulan. Dan ini gerakan semakin tidak bisa diprediksi. Dan kita tidak ingin Indonesia tercinta ini kemudian bersimbah darah anak-anak negeri yang tidak berdosa. Ancaman itu sudah disampaikan oleh banyak orang. Dan ulama kita tidak bisa disalahkan. Kalau mereka bilang Majelis Ulama Indonesia itu biang kerok, justru mereka biang kerok. Sama seperti yang mengatakan umat Islam itu umat yang anarkis, yang senang perang, justru mereka yang senang perang. Kok mereka tidak membaca sejarah Eropa? Kapan Eropa itu tidak saling bunuh? Baru aja ketika Islam masuk negara mereka. Dulu mereka sering bantai. Lihat aja film-filmnya itu. Sejarah berdarah-darah itu sejarah Eropa. Mereka mencemooh Islam, mengatakan Islam itu senang perang, senang menyembelih orang. Saya mau tanya kepada mereka itu, bagaimana Islam masuk Nusantara ini? Apakah dengan pedang? Yang masuk ke negeri kita ini dengan penjajahan itu mereka. Yang punya prinsip 3G itu, 3G, Gold, Glory, Gospel. Itu siapa? Mereka. Yang dompleng, company dan VOC itu mereka. Setiap pasukan pasti ada pendetanya. Itu mereka. Memaksakan agamanya untuk warga kita. Maka dulu tidak ada orang Islam yang mau mengikuti mereka kecuali dia pasti antek. Company, pengkhianat bangsa. Itu pasti. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.